tetap tidak akan merubah keputusan aku. Kamu tetap... Sarah yang semula berusaha membela Ranti langsung terdiam begitu Reza menunjukkan bukti rekaman yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana Ranti menjebak Mirsa ke dalam mobil box pendingin. Awalnya, Sarah masih menolak percaya. Ia mengira Reza hanya terpengaruh oleh Mirsa yang menurutnya terlalu pandai mencari simpati. Namun saat melihat rekaman itu sendiri, dengan suara, wajah, dan tindakan Ranti yang tak bisa dibantah, wajah Sarah langsung pucat. Reza yang sejak awal sudah menahan amarahnya kini berbicara dengan nada tegas. Ia menatap Sarah tajam, mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan untuk membela orang yang sudah melakukan perbuatan sekeji. Itu, semua bukti sudah jelas. Dan Reza bertekad menyeret Ranti ke polisi malam itu juga. Sarah sempat mencoba menenangkan situasi, meminta Reza untuk berpikir ulang. Tapi Reza menolak mentah-mentah. Reza hanya menegaskan bahwa selama ini Mirsa menanggung penderitaan akibat fitnah dan kejahatan Ranti. Dan sekarang waktunya kebenaran ditegakkan. Tidak peduli siapa yang terlibat, semuanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sarah perlahan mulai kehilangan kata-kata. Rasa malu, bersalah, dan takut bercampur jadi satu. Ia sadar selama ini ia telah salah menilai Mirsa dan terlalu percaya pada Ranti yang ternyata memiliki sisi gelap yang tak pernah ia bayangkan. Tatapan Reza yang penuh kekecewaan membuat Sarah semakin tak sanggup berbicara. Ranti yang mendengar percakapan mereka dari tangga atas tampak panik. Ia mencoba membela diri dengan tangisan dan alasan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Namun Reza tidak lagi mau mendengarkan. Ia hanya menatap dingin dan memerintahkan Ranti untuk bersiap. Karena malam itu juga ia akan membawanya ke kantor polisi. Suasana rumah berubah tegang. Sarah hanya bisa menunduk. Sementara Ranti mulai menangis histeris, memohon agar Reza memaafkannya. Tapi keputusan sudah bulat. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan dan kejahatan di rumah itu. Malam itu menjadi saksi bagaimana topeng Ranti benar-benar terlepas. Dan Sarah akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa sosok yang selama ini ia bela tanpa berpikir panjang. Suasana rumah semakin tegang. Setelah memperlihatkan bukti rekaman kepada Sarah, Reza tetap memutuskan untuk membawa Ranti ke kantor polisi. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Reza merasa semua yang terjadi harus diselesaikan secara hukum agar tidak ada lagi yang dirugikan. Namun keputusan itu juga membuat suasana menjadi semakin panas. Terutama ketika Mirsa ikut hadir di ruang tamu. Ranti yang histeris tiba-tiba berbalik menuduh Mirsa sebagai penyebab semua kekacauan. Ia menjerit mengatakan bahwa Mirsa telah menghancurkan hidupnya, bahkan mempengaruhi Reza untuk memusuhinya. Reza tidak tinggal diam, tapi Mirsa justru berusaha tenang dan mengatakan bahwa dirinya siap jika harus ikut ke kantor polisi. Ia tidak ingin terus dianggap bersembunyi di balik perlindungan Reza. Ucapan itu membuat Reza terkejut, tapi juga menumbuhkan rasa hormat dalam dirinya. Mirsa tidak pernah lari dari masalah, bahkan ketika dirinya dijadikan korban. Namun Reza tetap menegaskan bahwa yang akan dibawa ke polisi adalah Ranti, bukan Mirsa. Meski begitu, Mirsa bersikeras ingin ikut untuk menjelaskan semuanya secara langsung di hadapan pihak berwajib agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Sarah yang sejak tadi terdiam mulai menangis, merasa bersalah karena sempat memihak Ranti dan menekan Mirsa. Reza menatap kakaknya dengan kecewa. Lalu dengan suara tegas mengatakan bahwa selama ini terlalu banyak kebohongan dan fitnah yang membuat keadaan semakin rumit. Kini semuanya harus diselesaikan di tempat yang benar.
Akhirnya Reza membawa Ranti dan Mirsa menuju kantor polisi. Ranti masih terus menangis, mencoba memohon ampun. Namun Reza tidak lagi goyah. Ia sadar, selama kebenaran belum ditegakkan, kedamaian tidak akan pernah kembali. Dan bagi Mirsa, langkah malam itu menjadi awal untuk menuntaskan semua luka yang selama ini ia pendam. Ranti akhirnya tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Setelah semua bukti terungkap, termasuk rekaman video yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana dirinya menjebak Mirsa ke dalam mobil box pendingin, ia benar-benar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak ada lagi alasan atau pembenaran yang bisa ia buat. Sarah yang ikut mendampingi tampak sangat terpukul. Selama ini Reza masih berusaha menoleransi Ranti karena merasa kasihan melihat kondisinya yang sempat depresi dan baru saja keluar dari rumah sakit. Ia bahkan mengizinkan Ranti tinggal kembali di rumahnya demi alasan kemanusiaan dan keluarga. Namun setelah bukti itu muncul, Reza sadar bahwa Ranti tidak lagi pantas mendapat belas kasihan. Perbuatannya terlalu kejam. Apalagi terhadap Mirsa, orang yang selama ini justru menjadi korban atas fitnah dan iri hati Ranti. Dengan langkah tegas, Reza segera menghubungi pengacaranya untuk menindaklanjuti kasus ini. Ia menyerahkan rekaman video beserta bukti lain yang menguatkan bahwa Ranti memang pelaku. Sebenarnya, tak lama kemudian, Reza juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar laporan resminya segera diproses. Baginya, kebenaran harus ditegakkan, tidak peduli bahwa pelakunya adalah seseorang yang kini tinggal di bawah atap yang sama. Mirsa yang berada di samping Reza hanya bisa terdiam. Hatinya campur aduk antara lega dan takut. Ia tak menyangka Reza akan seberani itu. Terlebih saat tahu Ranti masih tinggal di rumah Reza. Sementara itu, Sarah justru berusaha menahan Reza agar tidak memperpanjang masalah. Ia beralasan bahwa Ranti masih dalam masa pemulihan dan butuh waktu untuk menenangkan diri.